Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung channel ini, tulis pendapat kalian di komentar, dan ingat bahwa masih banyak kisah veteran yang belum kami unggah. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata dari serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, langsung dari pengalaman Mbah Darmaji, seorang veteran yang menyaksikan sendiri peristiwa bersejarah ini. Aku bertemu Mbah Darmaji di sebuah rumah tua di pinggiran Yogyakarta. Tubuhnya sudah renta, rambut memutih, tetapi matanya tetap tajam, penuh ingatan tentang masa-masa perjuangan. Saat aku duduk di sampingnya, ia menatapku dengan serius. "Nak, kowe kudu ngerti. Waktu iku Yogyakarta isi ibu kota republik. Belanda durung gelem melilani kita merdeka. Aku lan kanca-kanca ngerti, ora gampang, nanging kita kudu perang. Nek ora, kabeh perjuangan nganti saiki bakal sia-sia," ujarnya lirih. Mbah Darmaji mulai bercerita, dan aku mencatat setiap kata. Ia menceritakan bagaimana para pemuda dan anggota TNI cadangan bersiap di malam hari, menghadapi Belanda yang ingin kembali menaklukkan kota. "Nak, Mas Raden lan selamat padanya pakai senjata, Adilan bak lestari nya pakai pos medis, yu asilan gatari siap nyuplai pangan lan obat-obatan. Aku ngerti, saben wong duwe peran penting. Tanpa kolaborasi iki, serangan iki ora bakal sukses," katanya sambil menunduk sejenak, mengingat kejadian yang penuh risiko. Aku mendengar dengan seksama. Dari wajahnya, jelas terlihat bahwa kisah ini bukan sekadar cerita, tapi bagian dari jiwanya. Mbah Darmaji menekankan bahwa perjuangan itu nyata, penuh darah, tapi juga penuh keberanian dan semangat yang tak tergoyahkan. "Nak, elinga, iki kabeh nyata. Aku ana ing tengah-tengah kabeh iku. Lan saiki aku cerita marang kowe supaya generasi saiki ngerti, nek kemerdekaan iki regane gedhe. Wong-wong sing berjuang ora mung pahlawan, nanging dadi panutan kita kabeh," ujarnya menutup pengantar dengan nada penuh haru. "Dengan itu, aku menuliskan kisah ini untuk kalian, Sobat Sejarah. Bersiaplah, karena mulai malam ini, kita akan menyusuri detik demi detik serangan umum 1 Maret 1949, melihat keberanian rakyat Yogyakarta menghadapi serangan Belanda, dan menyaksikan strategi, pengorbanan, dan heroisme yang terjadi di sana." Mbah Darmaji menarik nafas panjang, menatap langit malam yang gelap. "Nak, wengi iku semrawut. Kabeh wong padha siap-siap. Senjata rampasan, bambu runcing, amunisi seadanya, kabeh kudu siap. Nek gagal, kabeh bakal kelangan kesempatan ngusir Belanda." Di sebuah gudang tua di pinggir kota, Mas Raden sedang memeriksa senjata pemuda cadangan. "Kowe kabeh wis ngerti tugasmu, tu?" tanyanya kepada beberapa pemuda yang gemetar karena tegang. Selamat, buru logistik, mengangguk sambil membawa kotak amunisi. "Iya, Mas. Aku siap ngatur suplai. Makanan lan peluru kudu tekan kabeh pos." Di sudut lain, Adi sedang menyiapkan meja medis darurat. "Mbak Lestari, kowe siap nggawa perban lan obat-obatan? Wong-wong bisa luka parah," katanya serius. Mbak Lestari mengangguk cepat, wajahnya pucat tapi mata penuh tekad. "Siap, Adi. Ora ana sing bakal aku tinggalke." Di markas utama TNI, Kolonel Soeharto memberi arahan strategi malam itu. "Pasukan cadangan, siap kanggo serangan mendadak esok pagi. Ingat, kejutan lan kecepatan kunci sukses kita." Mayor Nasution menambahkan, "Wong-wong kudu tetap tenang. Jangan ada yang panik. Setiap langkah harus terkoordinasi." Mbah Darmaji menatapku dengan mata serius. "Nak, aku ana ing tengah-tengah kabeh iku. Aku bisa endeleng semangat Mas Raden lan kanca-kancane. Wong-wong muda sing sejati, sing ngerti nek kemerdekaan ora gampang. Aku mung nyengkuyung, nanging ati iki kebak bangga." Di luar, angin malam meniup rapi tenda-tenda darurat. Kota Yogyakarta sunyi, hanya terdengar suara tikus dan langkah pelan pemuda yang menyiapkan posisi. Namun, ketegangan begitu tebal, seolah kota itu menahan napas. "Nak, kabeh iki mung wiwitan. Esuk-esuk bakal kedadian, serangan sing bakal nggawe Belanda kaget. Wong-wong wis siap, lan kabeh kudu berani. Nek ora, sejarah bakal beda," kata Mbah Darmaji dengan suara bergetar. Aku mencatat semua itu, membayangkan malam itu seperti sedang hadir di sana.
Setiap langkah, setiap persiapan, penuh risiko. Dari dialog Mas Raden, Slamet, Adi, Mbak Lestari, hingga arahan Kolonel Soeharto, jelas terlihat perjuangan nyata rakyat Yogyakarta menghadapi serangan Belanda. Pagi itu, langit Yogyakarta masih gelap diselimuti kabut tipis. Mbah Darmaji menatap kota dari balik tembok, napasnya berat namun matanya berbinar. Nak, esuk iku wektu sing ditunggu. Saben detik bisa dadi saksi keberanian. Aku endeleng Mas Raden lan pemuda lia pada siap. Wong-wong ngerti risiko, nanging semangat merdeka luwih gede saka rasa wedi. Di jalan-jalan sempit kota, Mas Raden memberi aba-aba. Saiki, majulah, kabeh, aja wedi, merdeka. Pemuda cadangan berlari sambil membawa bambu runcing dan senjata rampasan, menembus kabut pagi. Suara tembakan jarak jauh terdengar dari pos Belanda. Slamet berlari sambil membawa amunisi tambahan. Mas Raden, suplai peluru wis tekan garis depan. Kabeh siap. Di pos medis, Adi dan Mbak Lestari bersiap menangani korban. Cepet, Adi. Wong sing kena tembak kudu langsung ditangani, teriak Mbak Lestari. Di gedung pemerintahan, Kolonel Soeharto memberi instruksi kepada pasukan TNI. Serangan mendadak. Ambil posisi kunci. Jangan kasih kesempatan Belanda bertahan. Di sisi lain, pasukan Belanda di bawah komando Mayor Van den Bosch terkejut. Ini tidak terduga. Cepat, pertahankan posisi. Mbah Darmaji menunduk sejenak, matanya berkaca-kaca saat menceritakan momen itu. Nak, kabeh kedadian cepat. Suara tembakan, teriakan, asap, lan kobaran semangat, aku ana ing tengah-tengah kabeh iku. Aku bisa endeleng pemuda-pemuda pada wani nanti ora mikir mati utawa hidup. Di tengah kees, Gatari menyelundupkan obat-obatan ke garis depan, melewati ganggang sempit yang masih aman dari tembakan. Ayo, iki sing bisa nyelametake kanca-kanca, bisiknya. Warga sipil juga ambil bagian. Yu asih membagi makanan dan air minum kepada pejuang yang kelelahan. Semangat, kabeh. Kita kudu menang kanggo kemerdekaan. Dengan strategi mendadak dan keberanian rakyat Yogyakarta, pasukan TNI berhasil mengejutkan Belanda. Banyak posisi Belanda jatuh sebelum mereka sempat menyusun pertahanan penuh. Mbah Darmaji menatapku, suaranya bergetar namun tegas. Nak, iki bukti nek rakyat biasa bisa jadi pahlawan. Siji tindakan wani bisa ngowahi sejarah. Aku ana ing tengah-tengah kabeh iku, lan saiki aku cerita marang kowe supaya generasi saiki ngerti, nek kemerdekaan ora gampang. Pagi itu, kota Yogyakarta telah berubah menjadi medan pertempuran. Asap tipis masih menutupi jalan-jalan sempit, aroma tembakan dan karet terbakar bercampur dengan debu reruntuhan. Mbah Darmaji menatap dari balik tembok sebuah rumah tua, napasnya berat, matanya menyapu setiap gerakan di jalanan. Nak, kowe kudu ngerti. Kabeh kedadian cepet, saben detik bisa dadi urip utawa mati. Aku ana ing tengah-tengah kabeh iku, lan aku bisa endeleng pemuda-pemuda pada wani nanti ora mikir mati utawa hidup, ujarnya sambil menunduk, menahan emosi kenangan itu. Di gang sempit dekat alun-alun, Mas Raden memimpin kelompok pemuda cadangan menyerbu pos Belanda. Terus maju, jangan mundur. Kabeh kudu fokus, tembak sing perlu wae, teriaknya sambil menunjuk arah. Slamet berlari di sampingnya membawa amunisi tambahan, keringat membasahi wajahnya. Mas, peluru wis tekan garis depan. Kabeh siap. Sementara itu, Adi dan Mbak Lestari berada di pos medis darurat. Suara tembakan yang terus-menerus terdengar dari depan. Cepet, Adi. Wong sing kena tembak kudu langsung ditangani. Mbak Lestari menepuk pundak Adi sambil menenangkan korban yang menangis. Tenang, Mbak. Aku bakal bantu sing lara parah luwih hisik, jawab Adi sambil menyalurkan obat-obatan dan perban. Di salah satu gedung pemerintah, Kolonel Soeharto mengamati pergerakan pasukan. Gunakan jalur sempit lan ganggang supaya Belanda bingung. Kejutkan mereka dari sisi yang tak terduga, perintahnya tegas. Mayor Nasution menambahkan, koordinasi antar unit harus rapi. Setiap langkah kita harus tepat, jangan sampai ada yang terpisah. Di sisi lain, Mayor Van den Bosch, perwira Belanda, terlihat panik. Kita tidak siap menghadapi serangan ini. Cepat,
bentuk pertahanan di gedung utama, perintahnya sambil mengatur pasukannya yang terdesak. Di tengah pertempuran sengit itu, Gatari, remaja putri yang pemberani, menyelundupkan obat-obatan melalui gang sempit. "Ayo, Iki bisa nyelametake kanca-kanca," bisiknya lirih sambil berlari. Warga sipil ikut terlibat. Yu Asih, pedagang pasar, membagi makanan dan air minum kepada pejuang yang kelelahan. "Semangat, kabeh. Kita kudu menang kanggo kemerdekaan," serunya sambil mengangkat kotak makanan. Embah Darmaji menatapku dengan mata berair. "Nak, waktu iku kanca-kanca pada wani, pada strategis, lan kabeh wong ngerti risiko. Ana sing kena tembak, ana sing mati, nanging semangat ora luntur. Iki bukti rakyat biasa bisa jadi pahlawan." Dalam bentrokan itu, strategi mendadak TNI sangat efektif. Pemuda cadangan memanfaatkan gang sempit, gedung tua, dan rumah kosong sebagai titik serangan dan perlindungan. Banyak pasukan Belanda terjebak, kehilangan koordinasi, dan panik menghadapi serangan mendadak yang begitu terorganisir. Embah Darmaji melanjutkan, "Nak, aku ieso endeleng Mas Raden, selamat, lan kanca-kanca liane berjuang tanpa rasa wedi. Wong-wong mau ora mikir apa bakal mati utawa urip. Sing penting, bisa ngelindungi kanca-kanca lan nuduhake yen rakyat Yogyakarta bisa perang kanggo merdeka." Aku mencatat setiap kata dengan hati bergetar. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap keberanian terlihat jelas. Malam itu, kota Yogyakarta menjadi saksi keberanian rakyatnya, dari pemuda, mahasiswa, perawat, pedagang, hingga veteran tua seperti Mbah Darmaji. Bentrokan sengit berlangsung hampir sepanjang pagi. Suara tembakan, ledakan granat kecil, teriakan perang, dan rintihan korban memenuhi udara. Tapi semangat rakyat tak tergoyahkan. Dari arah yang tak disangka, pasukan TNI berhasil memukul mundur beberapa pos Belanda, menunjukkan bahwa keberanian dan strategi rakyat lebih menentukan daripada persenjataan modern. Embah Darmaji menunduk, suaranya lirih namun penuh makna. "Nak, iki sejarah nyata. Siji langkah wani, siji strategi sing cerdas, bisa mewahi jalannya pertempuran. Iki pelajaran kanggo generasi saiki, merdeka ora gampang, lan kabeh perjuangan iku kudu diapresiasi." Siang mulai menyelimuti Yogyakarta, dan debu pertempuran masih menggantung di udara. Jalan-jalan yang tadi sempit kini dipenuhi pemuda TNI cadangan dan warga yang berjaga, menahan pasukan Belanda agar mundur. Embah Darmaji menatap kota, napasnya berat, matanya bersinar bangga. "Nak, waktu iki dadi saksi nek perjuangan rakyat ora sia-sia. Aku bisa endeleng Mas Raden, selamat, Adi, Mbak Lestari, Gatari, lan Yu Asih kabeh wani ngadepi musuh sing luwih kuat, nanging semangat merdeka ngalahake rasa wedi." Di gang sempit dekat Gedung Agung, Mas Raden berteriak memberi semangat pemuda cadangan. "Kabeh maju, tetap fokus, kabeh langkah kita kudu tepat. Merdeka." Selamat menyiapkan amunisi terakhir dan memacu semangat rekan-rekannya. "Mas, iki kesempatan kita. Kabeh kudu berani." Sementara itu, Adi dan Mbak Lestari membantu korban terakhir dari garis depan. "Cepet, Adi. Wong-wong iki butuh bantuan," kata Mbak Lestari sambil membalut luka seorang pemuda. "Tenang, Mbak. Aku bakal pastikan kabeh yeso selamat," jawab Adi. Di pusat kota, Kolonel Soeharto mengamati pergerakan pasukan Belanda yang mulai terdesak. "Serangan mendadak kita berhasil. Pertahankan momentum, jangan kasih mereka kesempatan untuk regroup." Mayor Nasution menambahkan, "Kita sudah menakuti mereka. Tetap disiplin, jangan sampai lengah." Pasukan Belanda di bawah komando Mayor Van den Bosch terlihat panik dan mulai mundur. Kita harus mundur sementara. Pasukan TNI lebih cepat dari perkiraan," katanya, menahan pasukannya agar tidak tercerai-berai. Di gang sempit, Gatari menyelundupkan obat-obatan terakhir ke pemuda yang luka. "Cepat, iki bisa nyelametake kanca-kanca. Ora kabeh wong bisa cepat diobati," bisiknya. Warga sipil juga ikut merasakan kemenangan kecil itu. Yu Asih membagi makanan dan air minum, sorot matanya penuh lega. "Kita bisa bertahan. Kita menang kanggo hari iki." Embah Darmaji menatapku, matanya berkaca-kaca. "Nak,
Iki bukti nyata nek rakyat biasa bisa jadi pahlawan. Siji langkah wani, siji strategi sing cerdas, bisa ngowahi jalannya pertempuran. Aku ana ing tengah-tengah kabeh iku, lan saiki aku cerita marang kowe supaya generasi saiki ngerti nek merdeka ora gampang. Di seluruh kota, kabar mundurnya Belanda menyebar. Pemuda dan rakyat berteriak penuh semangat. Momen itu menjadi simbol keberanian dan taktik cerdas rakyat Yogyakarta. Bahkan walaupun pertempuran berlangsung singkat, dampaknya begitu besar, moral rakyat tinggi, Belanda kewalahan, dan dunia mulai melihat keteguhan Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Di sore hari, Mbah Darmaji duduk sejenak, menatap reruntuhan kota dengan mata penuh haru. Nak, esuk nganti sore iku aku ana ing tengah-tengah kabeh. Aku bisa endeleng wong-wong biasa dadi pahlawan. Iki sejarah nyata. Lan aku cerita marang kowe, supaya ora lali, supaya generasi saiki ngerti regane kemerdekaan. Dengan mundurnya pasukan Belanda, rakyat Yogyakarta merasakan kemenangan pertama yang nyata setelah berbulan-bulan menghadapi ancaman. Momen heroik itu menjadi bukti keberanian, kolaborasi antara TNI cadangan, pemuda, mahasiswa, perawat, dan warga sipil, serta strategi yang matang di bawah pimpinan tokoh asli seperti Kolonel Soeharto dan Mayor Nasution. Di balik hiruk-pikuk pertempuran, Mbah Darmaji menekankan peran yang sering terlupakan, warga sipil dan tim medis. Nak, perang ora mung babagan tembak-menembak. Wong-wong kaya Adi, Mbak Lestari, Gatari, lan Yu Asih, kabeh enduwe peran penting. Tanpa wong-wong iki, akeh sing ora bakal selamat. Di sebuah gang sempit dekat markas TNI, Adi dengan sigap menangani korban tembakan. Cepet, Mbak Lestari. Wong iki perlu obat lan perban saiki uga, teriaknya sambil membalut lengan seorang pemuda yang berdarah. Mbak Lestari menenangkan korban dan membagikan perban tambahan. Tenang, kowe bakal selamat. Kabeh bakal ditangani, katanya dengan suara lembut, meski wajahnya penuh debu dan keringat. Sementara itu, Gatari berlari membawa kotak obat-obatan ke garis depan. Ayo, iki bisa nyelametake kanca-kanca. Cepet, cepet, katanya lirih. Di pasar dekat kota, Yu Asih membagi makanan dan minuman kepada pemuda dan warga yang kelelahan. Semangat kabeh. Kita ora bakal menyerah. Iki kanggo kemerdekaan kita. Mbah Darmaji mengingat. Nak, aku ieso endeleng keberanian wong-wong iki. Wong-wong muda lan warga biasa, kabeh melu berjuang. Sing siji ngangkat peluru, sing liyane nyuplai pangan, sing liyane bantu medis. Tanpa kabeh iki, serangan esuk ora bakal sukses. Adegan dramatis itu menunjukkan bahwa perang bukan hanya soal senjata dan strategi, tapi solidaritas rakyat. Dari mahasiswa, perawat, pedagang, hingga remaja pemberani, semua bekerja sama. Mbah Darmaji menatapku, matanya lembut namun penuh makna. Nak, iki bukti nek merdeka ora mung saka senjata, nanging uga saka keberanian, kepedulian, lan gotong royong kabeh wong. Aku cerita marang kowe supaya generasi saiki ngerti, ora kabeh pahlawan nganggo senjata. Sawijining tindakan sederhana bisa nyelametake nyawa lan nggawe perbedaan. Suasana itu meninggalkan kesan mendalam bagi setiap pemuda dan veteran yang terlibat. Kota Yogyakarta penuh dengan keberanian dan solidaritas, dari setiap gang, rumah, hingga pasar, semua ikut berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sore mulai menyelimuti Yogyakarta, kota masih berdebu dan penuh bekas pertempuran. Mbah Darmaji duduk di tepi jalan, menatap reruntuhan dan ganggang sempit yang menjadi saksi keberanian rakyat. Nak, waktu iku aku ieso endeleng kabeh. Wong-wong biasa dadi pahlawan. Aku ana ing tengah-tengah kabeh iku, lan saben detik nggawe ati iki kebab banggalan sedih sekaligus, ujarnya lirih. Ia bercerita bagaimana pemuda, mahasiswa, perawat, pedagang, dan remaja bersatu menghadapi ancaman Belanda. Mas Raden lan kanca-kanca pemuda, Slamet, Adi, Mbak Lestari, Gatari, lan Yu Asih, kabeh wani nganti ora mikir mati utawa urip. Saben wong ngerti nek perjuangan iki regane gede. Iki bukti nek merdeka ora gampang didapat. Mbah Darmaji menekankan pentingnya solidaritas dan keberanian rakyat. Nak, sejarah iki ngajari kita nek keberanian lan kepedulian iku kunci. Ora mung senjata lan strategi,
nanging uga gotong royong lan semangat rakyat sing gawe beda. Tanpa kabeh iki, serangan esuk ora bakal sukses. Ia tersenyum tipis, menatapku dengan mata yang penuh makna. Aku cerita marang kowe supaya generasi saiki ngerti, ora kabeh pahlawan nganggo seragam utawa senjata. Sawijining tindakan sederhana, kaya nyuplai obat, pangan, utawa nyelundupke informasi, bisa nyelametake nyawa lan gawe sejarah. Aku menuliskan setiap kata. Dari pengalamannya, jelas terlihat bahwa serangan umum 1 Maret 1949 bukan hanya kemenangan taktis TNI, tapi juga simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat rakyat Yogyakarta. Mbah Darmaji menutup ceritanya dengan harapan. Nak, cerita iki kudu diteruske. Aja nganti lali. Wong-wong sing berjuang iku ora mung pahlawan, nanging panutan kanggo generasi saiki. Nek kowe critakake maneh marang wong liya, sejarah iki bakal tetep urip. Aku menatap Mbah Darmaji, dan aku tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan adalah pelajaran berharga. Dari malam persiapan hingga bentrokan sengit dan kemenangan rakyat, semua tercatat di hati veteran yang hadir. Sobat sejarah, melalui kisah Mbah Darmaji, kita belajar bahwa kemerdekaan diraih bukan hanya melalui pertempuran, tapi juga keberanian, solidaritas, dan pengorbanan rakyat biasa. Sore itu, setelah mendengar semua kisah dari Mbah Darmaji, aku menutup catatan dan menatap kalian, sobat sejarah. Sobatku, melalui kisah nyata ini, kita bisa merasakan langsung keberanian rakyat Yogyakarta, dari pemuda, mahasiswa, perawat, pedagang, hingga para veteran. Semuanya bersatu untuk satu tujuan, kemerdekaan. Aku mengajak kalian untuk dukung channel ini, tulis komentar tentang pendapat kalian, dan diskusikan kisah ini. Ingat, masih banyak cerita veteran yang belum kami unggah, dan setiap kisah membawa pelajaran berharga tentang pengorbanan dan keberanian. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan sejarah malam ini. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya dari para veteran Indonesia. Jangan lupakan sejarah, karena di sanalah kita belajar arti sejati dari kemerdekaan.